Tempatnya seperti ini, wingit banget ya. Ya kita amit-amit saja ya. Kita kesini dengan tujuan baik untuk apa ya? Menambah pengetahuan kita. Kalau saya sih dari sisi apa ya? Ilmu pengetahuan saja bahwa di guntungan seperti ini nih terdapat sumber mata air dan manfaat dari bambu itu bisa menjaga debit air yang keluar dari mata air sedulur. Jadi kalian yang punya lahan di pinggir sungai atau pinggir kali gitu, kalau ada pohon bambu itu jangan ditebang semua ya. Manfaat dari pohon bambu saat musim kemarau seperti ini bisa menjaga debit air. Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah mata air yang terbilang cukup angker. Karena kegoibannya ini menjadi momok tersendiri bagi masyarakat atau warga di sini. Dulu pada zaman saya kecil di sini tuh pokoknya daerah terlarang untuk dilalui anak-anak kecil ya. Karena disebut sarang wewe gitu. Dan kali ini saya bersama teman-teman saya, Mas Nahayu dan juga Cangtuin Channel, mencoba untuk mengeksplorasi mata air tersebut ya. Namanya Tuk Kendil ya. Dan vegetasinya masih sangat rapat banget ya. Pohon bambu dan kebun kopi kalau nggak salah ya. Dan aksesnya hanya jalan setapak seperti ini ya. Bisa dilihat itu sebenarnya ada aliran sungai di situ. Mungkin ini musim kemarau ya. Jadi airnya sedikit, tidak terlalu volumenya airnya itu berkurang ketika musim kemarau ya. Nah, ini merupakan area lahan kebun milik warga ya sebenarnya. Ini sangat rindang banget. Dan setiap hari pasti ada orang yang kesini untuk merawat kebunnya. Kalau kebun kopi ini biasanya setahun itu 3 kali panen sedulur. Dan kayaknya ini sudah dipanen ya. Kemarin panen kopi kemarin itu. Nah, ini ada pohon rumpun bambu ya.
Biasanya di rumpun-rumpun seperti ini kalau masyarakat ini menganggapnya angker, disebut sebagai sarang wewe mungkin. Nah, seperti itu. Kita harus menaiki bukit dan sedikit capek juga ya. Nggak terbiasa jalan. Ini kalau warga sini melewati jalan seperti ini sambil bawa hasil hasil lahan ini, kopi atau rumput gitu sih dulu. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka melewati jalan ini dan membawa beban gitu, sudah dibilang fisiknya itu kuat-kuat ya. Nah, lokasinya sepertinya masih jauh ya. Saya tertinggal jauh dari kawan-kawan saya. Mereka mungkin nggak ngerasain capek ya. Nah, ini ada pohon belinjo sih dulu. Pohon belinjo itu buahnya seperti ini sih dulu. Warnanya merah ya. Banyak sekali vegetasi pohon belinjo ya. Nah, bebatuan-bebatuan besar seperti ini masih bisa ditemukan di area sini. Mungkin ini dulunya aliran sungai Purba ya sedulur, yang membawa batu-batu besar itu mencapai titik ini. Aduh, capek banget. Nah, ini kopi yang lagi disambung ya sedulur. Lahan seperti ini namanya lahan tegalan sedulur. Kita ketemu jalan besar dan aksesnya bisa dilalui mobil sepertinya. Saya tertinggal jauh dari teman saya, tapi masih kelihatan itu. Nah, sebelah situ sudah masuk area desa Jurang Agung ya. Dan sebelah sini desa Karanganyar. Desa Jurang Agung, dukuhnya namanya Dukuh Beranti ya. Kita bisa tanya kepada warga kalau kurang paham daerah sini. Oke bro, sepertinya kita sedikit kehilangan arah ini sedulur. Nah, ini namanya jalan Gebalan ya sedulur. Jalan angker yang dulu ketika saya masa kecil itu gak boleh orang tua saya main ke sini. Jangan saya ngeramban awak nih Pak. Ini damel pakan apa nih? Mendo. Mendo ya. Kan asmane sinten? Yasa. Pak Yasa tiang budi. Beranti. Oh, Beranti. Ini buat pakan kambing sedulur. Kambing Jawa. Kambing Jawa ya. Nggih niku. Sepertinya arahnya di situ ya. Terus dalane iku mau mangke ketemu kalen munggah. Rada tebing. Nggih. Nggih Pak, monggo kula tak lanjut. Monggo.
Kita lanjutkan lagi sedulur. Nah dulu ini di jalan ini nih banyak ini ya, pohon nanas seperti ini berjajar, dan itu sudah buah kayaknya sedulur, tapi belum matang ya. Nih, ini buahnya nih, bentuknya mirip nanas Pemalang ya. Kita harus mengikuti jalan setapak ini lagi. Ini feeling saya kita memutar ya sedulur, dari arah sana tadi, karena kita tidak mengikuti aliran sungai, jadi harus melewati jalan yang memutar. Karena kalau kita mengikuti arus aliran sungai, itu nggak ada aksesnya sedulur, dan susah untuk dilalui ya. Makanya jadi kita kehilangan arah sedikit dan bertanya kepada warga sekitar untuk menuju lokasinya. Nah, saya tunjukkan kepada kalian, warga di sini masih menggunakan pupuk organik ya sedulur. Ini bekas sapi nih kayaknya. Nah, kita turun lagi ya. Tadi nanjak dan sekarang turun. Jadi perlu apa ya? Ya sekalian sambil inilah melatih fisik kita yang tidak sempat olahraga ini. Kita bisa main-main ke hutan, tapi dengan teman ya. Kalau sendirian bahaya mungkin. Nah, kita bisa menikmati panorama alam seperti ini sedulur. Banyak pohon bambu. Ini pohon sengon ini sudah besar-besar sedulur. Mungkin kalau dijual mungkin laku 2 jutaan yang ini. Menurut ilmu yang saya dapat dari Pak siapa ya? Pak Bonyamin ya, yang desa Kebumen itu. Ini pohon sengon segini udah punya harga 2 juta sedulur. Nah, sepertinya kita sudah mendekati lokasinya ya. Itu teman saya sudah merasakan atau mendengar aliran air. Dan kalau sudah terdengar aliran air itu lokasinya sudah dekat. Ya teman-teman, akhirnya kita menemukan lokasi Tuk Kendilnya ya. Cukup tersesat kita tadi, dan akhirnya berkat insting dari Mas Nahayu kita mencapai lokasi dari Tuk Kendil ini. Bisa kita lihat itu di bawah ada rumpun bambu yang sangat lebat ya. Dan di situ keluar sumber mata airnya. Ya, bagi yang belum tahu, Mas Nahayu itu punya siksen ya, indera keenam, intinya bisa melihat atau merasakan. Jadi dia yang paling depan untuk memandu kita mengeksplor area ini. Ini kalau malam-malam mengeksplor di sini nih serem banget. Tempatnya seperti ini, wingit banget ya. Ya kita amit-amit saja ya. Kita kesini dengan tujuan baik untuk apa ya, menambah pengetahuan kita. Kalau saya sih dari sisi apa ya, ilmu pengetahuan saja, bahwa di guntungan seperti ini nih terdapat sumber mata air, dan manfaat dari bambu itu bisa menjaga debit air yang keluar dari mata air sedulur.
Jadi kalian yang punya lahan di pinggir sungai atau pinggir kali gitu, kalau ada pohon bambu itu jangan ditebang semua ya. Manfaat dari pohon bambu saat musim kemarau seperti ini bisa menjaga debit air. Nah, kita akan lanjut lagi. Nah, ini Mas Nabaksa ya, yang memandu kita sampai tempat ini. Dan menurut penuturan beliau katanya masih sering ada yang ngambil ini ya Mas? Iya. Ngambil air dari sumber mata air ini ya? Beberapa warga sekitar masih ada yang manfaatin mata air sini. Oh, padahal ini musim kemarau, air-air di kali yang lain itu padahal pada mati ya? Iya, Enggak, sebagian pada mati. pada kering gitu. Ya, juga kadang udah digilir, tapi di sini alhamdulillah Lancar ya? masih ngalir terus walaupun Iya. kemarau. Wah, ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup warga di sekitar sini ya. Nah, Barca ini Lokasinya agak jauh dari perkampungan dan kita harus melalui hutan-hutan seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Ini kalau warna merah seperti ini kayak ada unsur belerangnya ya. Apa cuma lumpur biasa, saya kurang tahu. Coba yang tahu ilmu perbatuan nih, kalau ada yang berwarna merah seperti ini, apakah benar ini warna belerang atau bukan ya? Ini airnya dingin sedulur, suhunya sejuk dan seger. Dan seperti yang saya tuturkan tadi sedulur, bahwa manfaat dari pepohonan bambu itu bisa menjaga debit air dari sumber mata air ya. Sebenarnya ada berbagai macam jenis pohon, seperti pohon beringin, pohon mindri, dan ini di sini pohon bambu ya. Ini mungkin kalau musim hujan agak deras sedikit debit airnya ya. Ini Mas Nabarsa. Nah, Mas Nabarsa, kalau menurut pandangan jenengan ini di sini auranya gimana ya? Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari mata airnya sendiri sih baik ya, soalnya emang dari dulu tujuannya emang buat warga sekitar, buat kebaikan. Cuman sekitar sini itu lebih banyak negatifnya. Itu pakai tanda negatifnya itu lebih dominan nih. Bukan di mata airnya tapi di sekitaran sini. Sering itu di sini kejadian ada orang kayak dilemparin pasir gitu, dicari nggak ada orang. Kalau tentang sosok berapa ada yang muncul itu, pernah dulu itu muncul kuntilanak tapi pakainya merah itu pernah. Terus ular juga pernah besar itu ularnya. Sering ya, paling sering ganggu sih yang wujud kayak gitu. Kalau yang sosok baik ada nggak? Yang baik ya paling di mata airnya gitu. Oh iya. Oke, terima kasih atas penjelasannya